Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kali ini saya ingin berbagi eh, starter kit dari Laravel 12 yang baru, kombinasi dengan React pakai Inertia. Nah, di sini yang saya ingin bagikan itu starter kit di mana semua yang dibutuhkan secara umum itu sudah saya buatkan. Nanti teman-teman bisa silahkan cek di GitHub saya di profil Yogi Jowo. Oke, langsung saja di sini untuk detailnya nanti silahkan baca pelan-pelan. Di sini saya akan mempraktekkan aja gimana cara penggunaannya. Oke, baik-baik. Baik, kita fokus untuk instalasinya. Nah, di sini eh, kita akan memulai dengan membuat project starter kit pakai Composer. Jadi pastikan teman-teman sudah instalasi Composer yang paling baru. Untuk PSP-nya itu minimal 8.2 ya, 8 poin itu ya. Jadi nanti silahkan cek untuk versi PSP-nya. Langsung nanti eh, teman-teman bisa arahkan ke dalam folder dulu. Kalau saya coba di project. Nah, di sini tinggal saya paste. Di sini ada Composer Kit, project Yuki Jawa Laravel 12 React Starter Kit. Di sini nama aplikasinya saya tulis app untuk percobaan saja, untuk sebagai tutorial. Oke, saya enter. Oke, berhasil. Di sini saya langsung masuk direktorinya ya, atau kita bisa langsung buka di kode editor. Kode editor kita pakai VS Code. Di sini sudah ada filenya, sudah ada env-nya. Nah, env-nya ini otomatis nanti dia sudah mengenerate key sama database-nya pakai MySQL. Ya, nanti uh, kita buat database namanya MyApp. Nah, itu sama ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan teman-teman buat database MySQL seperti biasanya. Lalu kita mulai di terminal di direktori MyApp-nya. Kita lanjutkan untuk Composer install. Nah, di sini Composer install kita paste. Oke, selesai. Ini nggak usah ya karena tadi sudah buat. Setelah itu migrate, kita migrasi database sama sheet ya, apa namanya, data dummy-nya. Oke, enter. Oke, berhasil di sini membuat beberapa database sama isian dummy sementara. Setelah itu untuk front end-nya karena kita pakai React, jadi kita npm install. Oke, berhasil. Lalu kita running untuk developer. Developingnya kita running. Kita pas. Oke, berjalan. Di sini kita sudah dapat URL untuk developernya. Kita buka ya. Oke, berhasil. Di sini sudah ada halaman untuk landingnya. Silahkan login. Login bisa pakai ini.
email admin.com, lalu passwordnya di sini kita sudah ada beberapa menu akses dan sebagainya karena device saya itu drop mode, jadi modenya ini menyesuaikan ya device-nya. Kalau mau rubah kita buat like aja biar sedikit jelas terang. Nah, di sini ada halaman dashboard untuk utamanya. Halaman dashboard ini data dan saja sebenarnya. Nah, di sini lalu ada menu akses. Akses ini nanti di dalamnya ada permission, user, dan rule hak aksesnya. Nah, kita coba untuk cek di menu permission. Di sini sudah ada yang di sini tadi ya, beberapa untuk akses permission menunya saja. Nanti teman-teman bisa tambah sendiri, bisa masuk ke grup, namanya apa, terus bikin grup pakai grup yang sudah ada atau pakai grup yang baru. Jadi hanya untuk grouping saja sih, biar enggak terlalu susah untuk carinya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada rule. Rule ini nanti dia sebagai istilahnya itu apa ya? Untuk aksesnya ke permission. Jadi rule ini nanti dipakai oleh user sebagai apa? Nanti bisa akses apa di sini. Ini karena user tidak ada permission, ini nanti dia tidak bisa akses untuk domain apa namanya menu yang di sini. Kalau kita mau tambah bisa diedit, nah misalkan dashboard saja, nanti disimpan, otomatis dia bisa lihat dashboard. Nanti kita coba. Lalu untuk user, nah di sini ada user, nanti bisa tambah namanya siapa, email, password, sama rule-nya. Nah rule-nya nanti sesuai permisinya masing-masing rule ya. Oke, di sini harusnya sudah cukup ya, cukup untuk apa namanya untuk akses fitur secara dinamis. Selanjutnya ini ada menu settings pengaturan. Nah di sini ada menu untuk pengaturan menu. Nah pengaturan menu ini nanti bisa dilihat misalkan akses, akses ini tuh dia sebenarnya ada permission, user, atau root. Nah di sini ada setting, ada utilities. Nah di sini kita bisa atur untuk ordernya. Misalkan user ini itu saya pindah ke atas, tapi ya tidak bisa di submenu lain, hanya di submenu akses saja. Nanti harus diedit dulu. Nah ini kita simpan, otomatis user ini akan posisinya di atas di menu akses. Nah, kalau yang atasnya misalkan mau semua diambil, kita akses, kita pindah di bawah, kita simpan, akses pindah ke bawah. Nah untuk editnya nanti silahkan diklik edit, nanti ikut di submenu apa atau gimana, ini sama tambah menu. Nanti ini rootnya ya, rootnya itu nanti sesuai dengan root di backend di Laravelnya nanti kan ada slash apa gitu. Nah di sini juga ada icon dari usage, jadi tinggal dipilih saja, jadi tidak perlu harus mencari. Parent ini nanti untuk sebenarnya dia ikut di menu mana, jadi sub menunya apa. Nah permissionnya ini. Nah untuk menu kita coba ya, kita coba untuk menu itu kita aksesnya di atas saja. Nah ini posisi saya kan sebagai admin, kita coba room admin ini kita hilangkan yang dashboard, ini kita simpan. Nah dashboard ini tidak bisa diakses kalau kita akses dashboard. Nah dia tidak memiliki izin. Kita kembalikan lagi ya, dashboardnya menggunakan. Nah, intinya itu secara umum kalian sudah memenuhi untuk akses menunya. Di sini ada setting, nanti bisa nama. Nah, kita coba my app. Nah ini default secara warna itu sebenarnya warna hitam, tapi kita bisa atur warna sesuai dengan tema di ini kita. Misalkan saya buat hijau, nanti disimpan, dia berubah. Untuk logo, favicon, semua nanti bisa disesuaikan.
Lalu di sini ada backup. Backup ini nanti saat diklik create backup, nanti dia akan membuat zip atau backupan dari file dan database-nya. Jadi kita klik di sini, bisa dihapus dan bisa di-download. Oke, oke, cukup. Nah, lalu selanjutnya di menu guys. Ini di sini ada menu audio log. Ini fungsinya sebagai rekaman ini ya, log aktivitas ya. Jadi misalkan tadi saya membuat uh, app setting itu namanya jadi main app yang tadinya beda. Nah, di sini tadi kan ada C, jadi ini juga terekam. Nah, di sini ada keterangannya C yang tidak diisi dan sebagainya tidak diisi. Jadi semua aktivitas itu bisa direkam. Yang terakhir ini ada menu file manager. Nah, ini saya buat itu sebagai apa namanya itu menyimpan file-file ya untuk masing-masing user. Jadi untuk setiap user itu dia hanya bisa mengakses filenya masing-masing. Nah, di sini itu ada struktur foldernya. Struktur folder itu bisa kita di folder utama itu ada root, nanti bisa kita buat subfoldernya itu ada download. Nah, di sini dia bisa membuat download. Nah, kita buat lagi, misalkan punya saya. Nah, di sini dia nanti ada subnya lagi punya saya. Nah, di sini itu bisa upload file multifile ya, jadi banyak misalkan logo atau mungkin apa gitu. Nah, di sini bisa lihat belum ini ya, storage linknya belum di ini itu ya. Harusnya nanti kalau storage linknya di kalau kita coba storage link dulu ya di sini kita buat terminal baru. Saya ini ya. Nah, ini PHP artisan storage link. Jadi nanti kita enter set ini, nanti otomatis saya klik logonya keluar. Nanti ada filenya juga bisa keluar kalau PDF. Nah, di sini nanti di folder download juga tidak ada, di folder download juga tidak ada. Gitu. Nah, ini misalkan punya saya, ini saya hapus, ini dua file ini juga kita hapus. Ini tinggal download, kita hapus. Itu untuk tambahan ini cuma ada logout ya, sama pengaturan profile. Di sini bisa ganti nama, misalkan admin saya, ini bukan saya, atau buat apa namanya ubah password, nanti bisa dilakukan di sini. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga startup ini bisa sedikit membantu teman-teman jika ingin memulai projectnya atau untuk sekedar iseng-iseng belajar. Monggo dikembangkan. Jangan lupa untuk di bintang ya, di start bisa ya di reponya, atau mungkin mau sponsor silakan biar agak semangat. Oke, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.